Masih setia bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Masih dengan tema yang sama terkait dengan pleno KPU dan peluang perubahan suara di Mahkamah Konstitusi. Dengan narasumber kita yang hebat nih hari ini, Pak Yanus Setiawan. Gak kerasa Pak, kita tadi sudah berbincang 2 segmen. Di segmen sebelumnya kita bahas tentang KPU nih Pak, terus di segmen kedua kita bahas tentang Mahkamah Konstitusi nih, tentang pengajuan perubahan. Selanjutnya Pak, di segmen terakhir nih, kita akan lebih mungkin terkait dengan kesimpulan. Tapi sebelum nanti kesimpulan Pak, yang ingin saya tanyakan adalah melihat pleno KPU nih Pak, yang sudah ada gitu, yang sudah keluar. Sebagai badan pengawas pemilu Pak, apa sih Pak sejauh mana kinerja Bawaslu nih dalam menghadapi hal tersebut? Ya, jadi pembentuk undang-undang itu sadar bahwa untuk menyelenggarakan demokrasi kita butuh lembaga yang melaksanakannya, kan begitu. Nah, pelaksanaan kompetisi demokrasi ini orang sudah yakin bahwa pasti dalam pelaksanaan nanti ada yang tidak sesuai nih, atau tidak, mungkin ada yang tidak sesuai direncanakan. Begitu loh. Maka supaya dia tetap berada pada rencana semula, kan begitu, dibuatlah satu lembaga yang tugasnya mengawasi supaya rencana kerja itu sesuai dengan seperti yang direncanakan. Nah, sebetulnya pengawas pemilu itu seperti itu. Tugas dia adalah memperhatikan secara sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh si penyelenggara pemilu untuk melaksanakan semua rencana kepemiluan. Begitu, sehingga kalau misalnya orang ada yang kalau sekarang tadi pakai mempergunakan terminologi curang gitu kan, berarti Bawaslunya yang kurang bekerja. Begitu loh. Iya. Ya kan ini kalau KPU kan cuma melaksanakan apa yang direncanakan. Iya, betul. Jadi direncanakan orang itu pakai tempat, namanya tempat pemungutan suara, nah disiapkan TPS-nya. Direncanakan ada yang memilih, disiapkan calon pemilihnya. Begitu. Sederhana sekali. Jadi KPU itu hanya orang yang menyelenggarakan sebuah peristiwa. Pelaksana lah Pak, ibaratnya. Pelaksana, bukan kan begitu. Bukan konseptornya. Konseptornya siapa? Konseptornya itu yang pembentuk undang-undang. Kita ingin menghasilkan demokrasi yang sehat, yang baik, yang bagus, kan begitu. Dan untuk itu semua dibutuhkan orang yang mengawasi. Disitulah dibentuk lembaga pengawas pemilu atau badan pengawas pemilu. Begitu. Tanggapan Bapak nih Pak, apakah kinerjanya sudah baikkah gitu? Kalau masyarakat masih menganggap pemilu ini banyak persoalan, berarti ya Bawaslunya belum baik kerjanya. Sederhana betul gitu loh. Ya Bawaslu baru dianggap bisa baik kalau orang sudah, ini keren ini acara, ini seperti acara ini. Ini bincang-bincang ini keren ini. Berarti yang mengawasi acara ini, produser apa namanya, floor director, itu bilang bagus kerjanya. Kalau acara ini dilaksanakan dengan cara yang tidak tepat, tidak sesuai aturan, kemudian juga menimbulkan banyak persoalan, berarti yang salah manajer, floor director, sampai dengan produsernya. Begitu cara berpikir sederhananya. Jadi kalau masih ada kecurangan ya berarti masih belum maksimal ya. Berarti Bawaslunya masih belum maksimal. Masih panas nih ya Pak. Nah Pak, kita agak meredak dulu nih dari kepanasan kita terhadap Bawaslu lah seperti itu. Memangnya Pak, pemilu yang berkualitas nih harusnya seperti apa sih Pak? Pemilu yang berkualitas itu pada dasarnya adalah sebuah momentum orang bisa secara langsung terlibat untuk menentukan dan menunjukkan sikap politiknya, kan begitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang sudah masuk pada kriteria untuk memilih, menentukan sikapnya. Dia mau apa? Gitu loh. Nah, pemilu itu digunakan sebagai jalan untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh rakyat. Begitu. Jadi itu ya Pak yang dimaksudkan dengan bahwa kemudian ada proses orang di dalam tanda kutip dikampanyekan. Nanti si A akan begini, si B akan begini. Nah, ini jalan untuk mempengaruhi pendapat.
warga. Gitu. Aduh, makin complicated ternyata ya kalau mau menuju pemilu yang berkualitas memang nggak bisa yang apa ya gitu aja gitu ya Pak. Iya dong. Ada serangkaian yang memang Tapi perlu. dalam kehidupan demokrasi kita ini semakin bagus ya sebetulnya. Ini kalau kita mau lihat sejarah, presiden pertama kita itu hanya dipilih oleh beberapa orang. Kan begitu? Dulu ada lembaga namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan. Beberapa orang menunjuk Presiden Indonesia pertama dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Hanya beberapa orang. Kan begitu? Betul. Kemudian dengan segala macam kelemahannya, pemilu pada masa Orde Baru itu juga dianggap tidak optimal. Karena hanya diikuti oleh partai politik yang dibatasi jumlahnya. Hanya ada 3 partai politik. Kan begitu? Dengan katakanlah dengan gegap gempita demokrasi, kehidupan demokrasi yang lebih lemah daripada hari ini. Sehingga muncul reformasi. Kan gitu? Reformasi ini kemudian mengembalikan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar. Orang diberikan kesempatan seluas-luasnya. Ada lembaga penyelenggara pemilu yang lebih independen, kan begitu? Ada lembaga pengawas pemilu, ada lembaga yang menjaga kehormatan penyelenggaraan pemilu. Jadi secara berbangsa kita mengalami proses gradual kehidupan demokrasi yang semakin baik. Dan kita memasuki periode konstitusionalitas kepemiluan yang semakin baik juga. Karena kalau misalnya kita drawback ke sebelumnya ya Pak ya, tentu banyak evaluasi yang memang sudah kita perbaiki. Tapi apakah sekarang sudah optimal? Ya belum dong, berhenti bernafas kita kalau menganggap kehidupan sudah sempurna hari ini. Betul. Jadi selalu ada pembelajaran ya. Selalu ada pembelajaran dari setiap momentum. Terhenti ya Pak ya, mungkin nggak boleh. Kita mati nanti. Nggak boleh ya. Kalau kita menganggap sudah sempurna pemilu kali ini, ya berarti selesai demokrasi. Jadi tentu ada dinamika. Kalau nggak ada dinamika ini nggak seru katanya Pak. Iya betul. Nah kemudian Pak, kalau tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan pemilu yang berkualitas seperti apa. Kemudian Pak, bagaimana nih Pak agar pemilu ini dapat berlangsung secara sehat? Ya, sepanjang seluruh stakeholders, orang-orang yang terlibat dalam agenda kepemiluan menjalankan fungsinya dengan baik. Kan gitu ya. Jadi selain penyelenggara pemilu yang secara langsung menyelenggarakan teknis peristiwa kepemiluan, ada juga lembaga lain yang itu terlibat secara langsung atau tidak langsung. Misalnya pemerintah daerah, dia menjadi aktor non-election, gitu loh. Jadi aktor yang di luar penyelenggara pemilu. Dia memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan, memberikan fasilitasi tempat untuk orang berkegiatan kepemiluan, gitu loh. Ada lagi kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di seputar agenda kepemiluan, kan gitu. Ada lagi aparatur penegak hukum lainnya menjaga aspek penegakan hukum di sekitar aspek kepemiluan. Banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi seluruh stakeholder pemilu ini bersama-sama sesuai dengan ruang kewenangan, tugas dan fungsinya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peraturan yang terkait kepemiluan. Baik, kalau itu memang sudah terlaksana ya Pak ya, tentu pemilu kita ini akan sehat. Betul. Nah Pak, nggak kerasa Pak, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum nanti saya tutup Pak, boleh nih Pak kasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini. Ya, intinya adalah pemilu 2024 adalah sebuah peristiwa kehidupan berbangsa yang berjalan setelah serangkaian peristiwa kehidupan kepemiluan pada periode sebelumnya. Secara teknikal, secara penyelenggaraan pemilu ini sangat rumit, kompleks, dan menurut saya sudah dilaksanakan peristiwa pemilu itu atau hari pemilu itu dan sudah terselenggara dengan baik. Bahwa ada perbedaan pandangan terhadap produk atau hasil
dari aktivitas penyelenggaraan pemilu pada hari pemilu itu silahkan diuji. Kan begitu. Mahkamah Konstitusi itu menjadi lembaga yang secara konstitusional diberikan tugas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memutus kalau misalnya ada perselisihan terhadap hasil pemilihan umum. Maka kita sebagai sebuah bangsa yang yakin dengan kehidupan yang berdasar pada aturan hukum, kita harus menjadikan ini sebagai the final pemilu gitu loh. Jadi finalnya pemilu itu ya adalah Mahkamah Konstitusi. Jangan digugat-gugat ke yang lain lagi gitu ya Pak ya? Iya, bukan jangan digugat, tidak ada lagi, tidak ada lagi jalan dan kita harus masuk pada perjalanan bangsa selanjutnya. Oke, gitu loh. Baik, oke Pak. Wah, iya. Keren Pak, kita udah berbincang-bincang dalam banget nih Pak terkait dengan pleno KPU dan juga perubahan suara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Yanu sama-sama, sudah datang ke Sultan TV. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi Pak. Mudah-mudahan topik yang lebih lebih seru. Betul sekali. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita dengan Pak Yanu pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Terima kasih telah bersama kami di Bincang hari ini. Saya Raud Lohrida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.